Terima kasih untuk teman-teman Empower. Tetap optimis bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi kita semua, dan kita harus mendukung program-program ini dan terus memberikan pendampingan untuk anak-anak kita juga, karena sekali lagi memang sekolah itu membangun karakter anak-anak kita, tetapi sebenarnya seyogyanya yang membentuk karakter sebenarnya, yang membentuk pola pikir anak-anak kita itu adalah lingkungan tempat tinggalnya. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua melepaskan aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. harus ada partisipasi aktif dari orang tua kita agar kita bisa mewujudkan generasi emas untuk Indonesia di 2045, yaitu generasi yang betul-betul cerdas, tetapi tetap berkarakter dan berakhlak sesuai dengan apa yang menjadi landasan pemikiran kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang, dan kita bakal ngomongin hal yang pasti rame. Setiap tahun ajaran baru itu dia pasti IC dibahas, sekolah gratis, ya kan? Ini masih banyak yang sambat katanya kok nggak 100% gratis. Lah, kita bakal bahas itu sekarang sama Fanhar. Sudah ada Mas Cahyo Harjo. Mas Cahyo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Podcast pertama kali nih, Mas. Iya, kan? makasih. Kalau yang kemarin-kemarin kita ngobrol on air, Ngobrol on iya kan? air. Sekarang kita ngobrol soal tema yang Empower itu banyak yang sering protes, Mas. Oke. Sekolah gratis yang gimana ya? Hmm. Prakteknya di lapangan kalau Mas Cahyo lihat seperti apa tuh sebenarnya? Eh, Ya, sebelum kita bicara soal sekolah gratis ya, kita juga harus lihat bagaimana perspektif kita memandang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan kita. Oh, itu bener sih. Ini Iya, yang iya. harus jadi prioritas pembicaraan kita hari ini, karena kita hari ini mengalami bonus demografi yang luar biasa, kita mengalami peningkatan populasi yang luar biasa. Jawa Timur itu salah satu provinsi terbesar jumlah populasinya, ada 41 juta. Oh, bukan Jabar, Mas ya? Bukan, salah satu ya. Oh, salah Saya satu. bilang Iya, salah iya, satu. iya. Karena kita masih kalah sama Jabar. Tapi kita itu 41 juta, maka ini potensi yang sangat luar biasa. Betul. Jumlah yang sangat luar biasa. Ini bisa mengundang investasi ekonomi yang luar Ya. biasa. Ini bisa menjadi penggerak pembangunan daerah yang luar biasa. Tetapi caranya harus dikelola dengan baik. Kita Itu harus dia. punya sistem pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Dan salah satunya pendidikan tadi. Betul, harus berkualitas kan? Harus berkualitas. Pertama, yang paling penting harus berkualitas dulu. Iya sih, Mas. Baru kita berbicara tentang apakah ini gratis atau tidak. Lah, Nah, itu. karena kalau nggak gitu kan Indonesia emas ya niatnya ya. Iya. Jangan jadi Indonesia cemas Iya. dong. Kita kan Akhirnya- punya cita-cita itu, betul, Mas, betul, betul, gitu. betul, betul. Nah, Dan maka- salah satunya memang lewat pendidikan gratis Pendidikan gratis. Ini sudah menjadi program provinsi, pemerintah provinsi, dan juga dijalankan oleh pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis. Apalagi hari ini ada putusan MK ya. yang juga menguatkan posisi ini. Meskipun ini masih jadi challenging bagi kita semua. Jelas. Karena putusan MK ini menyampaikan bahwa kita harus memberikan sekolah gratis kepada seluruh anak-anak kita dari Oke. tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Berarti dari SD, SMP, SMA. Iya. Wow. Dan ini challenging bagi kita semua. Betul, betul, betul. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena tentu kalau kita memberikan akses pendidikan yang gratis, Aha. berkualitas, ini membutuhkan kemampuan fiskal yang luar biasa. Jelas sih, Mas. Kalau Iya. apalagi ini dua loh, gratis berkualitas. Iya. Kok agaknya berat ya kalau bapak. Tapi nanti dulu. Memang Iya. kalau sekarang di lapangan nih, Mas Ayo, Hmm. itu sudah masih gratis atau sudah ada perubahan? Kalau kami cek hingga hari ini semua sekolah, karena kami kalau di DPRD provinsi kan kewenangannya di tingkat SMA, SMK, Betul. dan SLB ya. Kami lihat semuanya yang negeri masih menjalankan sesuai amanah perintah dari pemerintah provinsi untuk gratis semua. Masih ya? Masih, Luar masih, biasa masih. loh. Karena masyarakat memang harapannya gede mesti sih. Iya, iya. Tiap tahun ajaran baru itu sambatannya mesti iki ono pungutan iki lah Iya, itu. iya, iya. Itu tiap awal pokoknya Fadar itu sampai ngeri Mas ya. Iya. Setiap tahun ajaran baru itu mesti ada. Mas, ini loh Mas di SMPA, di SMAB Iya. ada pungutan lah. Ini pelanggaran dong berarti atau Ya, gimana? kita juga mendengar itu, Mas. Oke. Jadi banyak aspirasi masyarakat, baik secara media sosial, ini kan sekarang mudah banget ya. Betul. Melalui DM Instagram Iya, udah iya. tahu juga. Terus habis itu kita lihat dari media mainstream, bagaimana banyak masalah-masalah tentang pungutan liar misalkan. Ataupun juga pernah ada forum dari orang tua siswa itu datang ke kita dan menyampaikan Sambat aspirasinya. gitu, Pak. Sambat lah gitu. Wih, ternyata masih banyak ya. Banyak. Dan
kami melihat ini juga tentu ada alasan tersendiri ya. Nah, itu dia. Karena keterbatasan anggaran pendidikan dari sekolah-sekolah ini, Oke. bantuan operasionalnya ini mungkin ada keterbatasan dan kegiatan dari sekolah ini juga banyak, maka mungkin ada gerakan pungutan liar itulah, ada pungutan-pungutan Oh, ya coba pikir positif ya. Pungutan liar ini bukan untuk oknum-oknum oknum pribadi bukan, ya, bukan. tapi bisa juga untuk Iya, iya. kepentingan peningkatan kualitas pelayanan, Oke, dan peningkatan kualitas kegiatan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Nggak Meskipun ada juga oknum Iya. yang untuk kepentingan pribadi juga ada. tapi nggak banyak lah yang kayak Nggak gitu ya. banyak, nggak banyak. Masih banyak kan karena memang butuh ya Mas ya. Karena memang butuh. Ngapunten Mas Yahyo, dana bos belum cukup ta Mas. Ini kan ada kan. Iya. Alokasinya itu kan ada dana bos nih. Iya, iya, iya. Kalau sampai pungutan itu untuk operasional, apa dana bos ini kurang Mas? Kalau yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Aha. dan juga perwakilan kepala sekolah SMA SMK yang ada di Jawa Timur, kita pernah ada forum diskusi di situ. Memang bisa disampaikan mereka menyampaikan Oh, kurang karena anggaran bos dan juga ada BPOPP. Kita kan ada Iya. anggaran BPOPP bantuan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan. mhm. Di situ ketika dijumlahkan angkanya ini masih belum mencukupi untuk kegiatan non akademiknya mereka. Oke. Itu cukup mungkin untuk misalkan untuk ke operasional guru, kegiatan mengganti SPP yang gratis tadi, Oke. lalu juga kegiatan-kegiatan pendukung akademik. Tetapi kalau misalkan sekolah ini memiliki kelebihan, Mhm. memiliki kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang luar biasa, tentu kan perhitungan operasionalnya ini nggak keukur lah ya Iya, gitu. Pasti nggak kurang lah, cukup pasti ya. pasti Oke, oke. pasti nggak cukup. Berarti memang akan kebutuhannya akan sangat masih kurang gitu kan? Masih sangat kurang. Apalagi kalau kita melihat jumlah angka yang disiapkan oleh APBD Jawa Timur ini kan juga besar, tapi bisa dikatakan tidak terlalu besar. Besar sih, tapi Tapi nggak masih terlalu kurang besar, gitu iya kan? kurang. Kita misalkan hari ini di 2026 di rancangan Aha. APBD 2026, kebetulan kita sedang menyusun rancangan APBD. Kalau saya tidak salah itu sekitar 9 triliun. Masih kurang itu Mas. Itu masih kurang. Iya sih, Jatim luas sih Mas. Jatim sangat luas Iya karena sih, selain Jatim 9 luas triliun banget itu tuh. tidak hanya untuk negeri. Oke. Kita juga bantu sekolah swasta. Oh, iya iya Ya kan, iya, iya, sekolah-sekolah iya. swasta, sekolah-sekolah kedinasan, itu kan juga dibantu oleh anggaran pendidikan ini. Jadi 20% anggaran pendidikan itu tidak serta-merta semua hanya untuk misalkan dari kementerian, itu semerta-merta untuk Kemendikbud, Oke. pendidikan dasar dan menengah, tapi juga masuk dari sekolah kedinasan, sekolah taruna, dan sekolah-sekolah lainnya, Jadi dibagi rata dibagi memang ya. rata semuanya. Dan itu banyak. banyak sekali. Iya kan, ada sekolah swasta juga yang dapat dan Betul, karena nggak betul. semua sekolah swasta bagus Iya, secara iya. finansial maksudnya di Iya, sini. iya, iya. Nggak semuanya kaya-kaya gitu kan. Mas. Betul, dan masih masih banyak sekolah swasta itu yang gratis loh. Loh, iya tuh Mas. Gratis karena membantu sama siswa yang memang kondisi ekonominya rentan. Astaga, yang kayak gini tuh harusnya dapat perhatian lebih loh Mas. Iya, iya, ada. Karena yang itu murni 100% pengabdian gitu gak sih Mas jatuhnya kan. Betul, betul. Tapi kalau ngomong daerah di Jawa Timur Mas, yang total gratis, yang 100% gratis gitu kan, cukup duitnya. Nah, Di Jawa Timur sudah ada belum Mas yang mampu? kalau di Jawa Timur, kalau SMA SMK kan insya Allah semua gratis ya. Setahu kami memang semua sudah gratis sesuai dengan amanah provinsi. Kalau di kabupaten kota yang dalam hal ini kewenangannya tingkat SD SMP, saya rasa Surabaya. Oke. Surabaya ini sudah betul-betul gratis, bahkan ada banyak sekali program-program beasiswa, ada pemuda tangguh dan iya lain-lainnya. juga, benar-benar. Ini luar biasa, dan saya rasa ini karena kemampuan fiskalnya luar biasa juga. Iya sih, APBD-nya gede banget. Gede sih. banget Iya, ya kan? Iya, 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 iya. 12 triliun, bayangkan itu berarti sekitar 40% dari APBD kita. APBD Jawa Timur 29. Wow, ya pantas mampu Mas Iya kalau kayak kan? gitu. Kita 38 kabupaten kota Iya, ya iya, diurusin iya. ya kan? Jadi logis kan kenapa Logis, mereka mampu. Tapi benar. masih banyak wilayah yang ini belum mampu gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau Memang nih- ada itu yang menyampaikan beberapa daerah yang sudah melakukan itu Aha. tapi belum merata sampai semuanya. Oke, kalau di pendidikan menengahnya, menengah atasnya itu Iya, sudah aman Mas ya. Ya, Yang negeri, negeri. yang negeri. Kan masih banyak kalau kita bicara putusan MK Mas ya. Ini persepsi Vanhar ya. Iya. Itu berarti sampai ke swasta pun harusnya gratis. Karena itu kan in general kan, Iya. bahwa setiap anak-anak kita harus diberikan akses pendidikan gratis. Oke, oke. Maka kan juga swasta harus kita perhatikan. Nah, ini kan yang menjadi menjadi
pemikiran kita bersama-sama. Iya sih. Pemerintah pusat juga masih menghitung formulanya ini bagaimana di caranya kita Iya. menjalankan putusan MK ini. Itu pasti teman-teman di DPR ini juga bingung kan, Mas? Bingung juga Untuk kita. yang menengah atas. Betul, betul. Jangankan untuk menutup gratis swasta, untuk negeri aja dengan kualitas ya dengan gratis dan berkualitas saja kita butuh tambahan anggaran yang luar biasa. Ya. Ini ide liar, Mas ya, kok Iya, mendadak kepikiran ya. CSR nggak bisa tau, Mas? Lewat CSR. CSR bisa, Oke. ada beberapa itu pernah kami usulkan. Jadi kami pernah mengusulkan SMK-SMK yang Oke. ada di Jawa Timur itu ada program dengan match lah Oh. dengan industri, Heeh. ada kolaborasi dengan industri. Mereka jadi industri jadi bapak asuh lah bahasanya gitu kan. Oh, iya 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 iya. Iya. Yang dan SMK ini memang memiliki keterkaitan dengan dunia industri itu. Maka CSR yang diberikan ini bisa berupa misalkan pelatihan. Magangnya ini benar-benar diberikan pelatihan yang bagus dan mereka diberikan jalan agar bisa setelah lulus ya mereka bisa bekerja di situ. Maka itu juga mengurangi potensi penambahan tingkat pengangguran terbuka kita dari jurusan sekolah kejuruan. Oke, akses berarti, Mas ya. Akses itu sudah kita sampaikan dan saya rasa sudah jalan meskipun memang masih belum sesuai dengan harapan kita sama-sama. Ini menarik sih, karena kalau aksesnya sudah dibuka, tapi kalau biaya pendidikannya pakai beasiswa misalnya. Nanti dulu tapi Mas Ayo, jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut Empower, masih sama Founder dan Mas Cahyo, bahas sekolah gratis sambatanmu tiap bulan Mei, ini biasa ya. Jadi bulan Mei kemarin pasti muncul kan tahun ajaran baru ya, Iya, Mas. iya. Tapi kalau ngomongin tadi, CSR Mas, untuk beasiswanya, memungkinkan nggak secara regulasi Mas? Kalau secara regulasi memungkinkan ya. Oke. Ini diperbolehkan bagaimana industri atau pelaku usaha memberikan CSR-nya untuk kepentingan pendidikan, untuk pelayanan kesehatan ataupun peningkatan kualitas infrastruktur wilayah itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Dan itu juga jadi harapan kami semua. Kami di Komisi E selalu menyampaikan kepada tidak hanya kepada dinas pendidikan, tapi juga kepada dinas-dinas terkait untuk ada kolaborasi antara industri, dunia pendidikan, lalu juga tokoh masyarakat, semua harus ada kolaborasi, harus menyinergikan program agar kita bisa memberikan peningkatan pelayanan pendidikan yang betul-betul maksimal. Tapi butuh perusahaannya banyak Mas. Banyak, Iya banyak. kan, aku Tapi industri ngitung kita kan. besar loh. Iya Banyak sih. loh. Industri Cukup tapi sebenarnya Mas. sebenarnya cukup. Oke. Tetapi kan ya perusahaan ini kan juga kepentingan CSR-nya kan banyak. Iya sih. Tidak hanya untuk sektor pendidikan, ada juga kebanyakan mayoritas untuk kepentingan infrastruktur wilayah sekeliling industri tersebut juga. Oke, jadi nggak bisa dipukul rata ya. Nggak bisa juga. Karena kebutuhannya masing-masing gitu kan Mas. Betul, betul. Tapi kalau soal pungutannya loh Mas, Iya. pungutan tanpa izin ini, apakah nggak pingin kayak diregulasikan gitu tadi, perdakan misalkan gitu Iya. kan? Boleh lah pungutan, tapi tolong di kayak sukarela misalkan, atau pakai skema subsidi silang katakanlah, Iya. itu memungkinkan nggak Mas? Jadi kalau di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, saya agak lupa Undang-Undang nomor berapa, di situ disampaikan ada beberapa poin. Salah satunya memberikan akses partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan kita. Berarti boleh. Boleh. Tidak ada larangan di undang-undang. Oke. Bahwa bentuknya partisipasi masyarakat. Partisipasi ini kan bukan suatu kewajiban. Ya. Ada keikhlasan, ada bukan suatu bentuk paksaan di situ. Oke, berarti kalau kayak gitu aman dong harusnya Mas. Seharusnya aman, tinggal ini kan masalahnya cuma satu. Ketika hari ini kami juga di Komisi E bersama dengan Biro Hukum Pemprov sedang membicarakan tentang rencana dibentuknya Pergub tentang partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan kita. Oke. Di situ akhirnya memberikan payung hukum kepada pihak sekolah adanya kegiatan partisipasi lah dari masyarakat kita. Kan gini Mas, jangan sampai orang yang secara ekonominya kurang baik dengan orang yang ekonominya baik kok sama-sama mendapatkan gratis saja. Lah ya itu loh Mas. Itu. Itu kok. Kan Benar. inilah yang ingin kami berikan keadilan kepada masyarakat kita. Jangan sampai misalkan kami diberikan rezeki yang lebih ya kan, terus anak kami serta-merta gratis terus. Itu Ya, dia. gitu. Kan kasihan yang orang itu kan menghabiskan kuota anggaran kita untuk anak-anak yang sangat membutuhkan. Kayak ada yang nggak pas gitu kan. Ada yang nggak pas. Betul. Akhirnya kemarin mendiskusikan apa sih formula yang terbaik agar ini betul-betul bisa sesuai regulasi, penuh dengan kebermanfaatan,
dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kita seperti itu. Dan tidak ada lagi kasus-kasus kriminalisasi. Lah, itu loh Mas, karena kalau pungutan itu kan sekarang kan disorot banget ya. Iya, iya. Akhirnya banyak sekolah itu yang ala wis pokoknya ngajar, datang ngajar pulang gitu kan. Ekskul minat bakat anak-anak wis gak usah dipikir karena daripada salah nanti malah masuk. Betul. Akhirnya kan nggak kemana-mana. Indonesia emasnya cemas loh Mas. Iya loh, deg-degan juga kan akhirnya lah. Padahal kan nggak semua anak itu jago di akademis. Iya, iya. Sisi non akademisnya jadi nggak keurus karena untuk pungutan itu sekolah-sekolah takut loh Mas. Iya, iya. Kan jadi sayang banget gitu kan. Ya itu jadi concern kita juga, jangan sampai ada kriminalisasi baik guru maupun komite atau kepala sekolah karena adanya kegiatan ini. Karena ini kan suatu fenomena ya yang harus kita cari jalan keluarnya. Kita tidak bisa menyalahkan hanya kepada pihak sekolah, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan kepada wali murid. Ini harus kita berikan jalan tengah untuk kebijakan peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, jadi kita kasih regulasi, boleh ada partisipasi masyarakat, boleh ada sumbangan, tapi tidak boleh dipaksakan. Itu yang pertama. Oke. Tidak ada kewajiban lah bahasanya begitu. Harus itu. Harus betul-betul sukarela. Betul. Kedua, benar-benar jelas di awal nominalnya dan juga penggunaannya untuk apa. Harus ada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan itu. Betul ya, penting. Gitu. Betul kan? Dan nanti kita berharap, kami mengusulkan secara pribadi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat ini bukan dikelola kepala sekolah. Karena kan jadi permasalahan atau guru, tapi dikelola oleh komite sekolah. Nah, komite ini kan bisa perwakilan dari, misalkan perwakilan dari wali murid yang berprestasi, wali murid yang prestasi non akademik, ya kan, wali murid yang mungkin secara ekonomi mungkin butuh perhatian lebih. Ini ada perwakilan semuanya, akhirnya formulasi penggunaan anggaran ini betul-betul memberikan kebermanfaatan yang merata buat sekolah itu. Ngapunten Mas, kayaknya dulu udah gitu deh Mas. Zaman saya sekolah ya. Zaman saya sekolah ya, itu kan memang kita bayar SPP, saya bayar masih SPP Mas waktu itu. Dan memang pengelolaannya di komite. Berarti dikembalikan seperti itu lagi gitu ya. Dan kita harus saya nggak zamanin ya kalau di situ kayaknya ya. Saya langsung gratis soalnya. Aku merasa sepuh ya. Gimana? Ya maksudnya ini memang kalau kita memang ingin memberikan kesempurnaan, memang tidak ada sempurna, tetapi mengurangi potensi konflik, maka kita harus memberikan melalui komite ini tadi menyempurnakan. Itu caranya ya. Menurut kami ya, menurut pandangan kami secara pribadi. Dan itu dipergubkan. Pergub cukup Mas ya, nggak perlu sampai perda ya? Tidak cukup. Sudah cukup pergub. Sudah cukup aja pergub aja. Karena kalau diperdakan akan panjang jadinya. Ya, karena kan sebenarnya kan kita begini, regulasi daerah itu kan mengikuti undang-undang. Ya kan tidak boleh kita itu secara norma regulasi yang kita lahirkan itu menyimpang dari undang-undang tertinggi kita. Gitu. Nah, begitupun karena undang-undang ini membolehkan, maka sebetulnya di Perda juga sudah memberikan ruang itu. I see. Dan akhirnya kita konkretkan melalui Pergub. Jadi sebenarnya boleh. Ini yang perlu kita garis bawahi deh, boleh tapi sukarela. Dan auditnya jelas karena audit dan penggunaannya jelas. Itu sebenarnya kan kita itu membayar lebih bagi orang yang secara ekonomi baik ya, membayar lebih itu nggak ada masalah asal penggunaannya jelas, kebermanfaatannya jelas, kan begitu. Yang jadi masalah ini kan kita kalau misalnya bayar 20.000 tapi nggak jelas manfaatnya juga nggak akan mau. Teriak-teriak lah pasti. Iya kan, kita bayar 100.000 tapi manfaatnya jelas untuk anak-anak kita, pasti kita mau lah. Itu gitu. Dia, berarti ini semua pihak harus berbenah berarti Mas ya? Iya. Kita nggak bisa bilang sekolah aja yang berbenah atau wali murid yang upgrade untuk pemahaman ya nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini masalah yang harus kita butuh kerjasama semua pihak antara pemerintah, swasta, masyarakat, ya kan, semua stakeholder terkait di dunia pendidikannya harus betul-betul kerjasama untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kita berpartisipasi, bergotong royong meningkatkan kualitas pendidikan kita. Saya mikirnya jadi kayak gini Mas, ini kan mau memberikan pemahamannya ya, pemahamannya ini Mas ya. Setelah sekian lama gratis, tiba-tiba boleh bayar loh, tapi sukarela. Apa nggak chaos Mas di bawah? Ini kayaknya kok kepikiran kayak gitu kan. Gini, ketika Pergub ini disampaikan, saya sempat waktu itu kegiatan di konstituen, saya sampaikan ke konstituen adanya rencana Pergub ini. Banyak yang protes.
Beneran Mas Bener. real kan akhirnya kan? Real. Protes kan pasti karena mereka selama ini lo gratis Mas. Iya. Tiba-tiba boleh lo bayar ya gitu Iya. aman lo. Wah ini nggak bener. Lah, pasti kan kayak Masa gitu kan. sekolah bayar lagi gitu. Nah, saya berikan penjelasan bahwa ini adalah memberikan regulasi untuk orang-orang yang secara ekonomi lebih baik itu untuk berpartisipasi meningkatkan bantuan untuk sekolah. Karena sampai kapanpun kalau tidak ada partisipasi masyarakat dengan kemampuan fiskal kita hari ini, dengan kondisi kita saat ini sebagai middle income countries, ya kita nggak bisa memberikan kualitas pendidikan yang gratis berkualitas ke masyarakat. Iya sih. Butuh kerjasama dari semua pihak. Ini butuh kerjasama dari semua golongan. Harus realistis juga lah Iya, ya gitu. iya, Itu yang kadang orang lupa loh Mas. Iya. Kadang orang cuma ambil gratisnya aja. Iya. Ya nggak apa-apa gratis, tapi kualitasnya kan kita harus sesuaikan. Iya, gitu. Itu yang kadang orang lupa. Gimana Mas waktu itu ngasih pemahamannya? Sampai akhirnya mereka tenang gitu kan. Pasti kan chaos kan itu Iya, Mas. iya. Gimana waktu itu Mas Yahya Mas? Ya kita sampaikan secara ini ya gamblang lah betapa pentingnya pergub ini perlu dibicarakan agar tidak ada lagi permasalahan hukum di dunia pendidikan kita. Tapi kami juga selalu menekankan kepada Dinas Pendidikan bahwa kalau ada keluarga kita yang miskin ya harus betul-betul diberikan bantuan. Karena sistem pendidikan kita ini harus betul-betul inklusif. Iya sih. Harus betul-betul memberikan keadilan dan yang merata kepada setiap kelompok anak-anak kita, khususnya kelompok rentan. Ini kan kelompok rentan ini ada kelompok miskin, kelompok disabilitas. Ini betul-betul harus diberikan akses pendidikan yang berkualitas dan gratis juga itu. Benar-benar. Jangan Meskipun dengan keterbatasan yang ada ya, gitu. Kita nggak bisa pungkiri keterbatasannya real Mas, Iya, ada gitu kan. Tapi juga di sisi lain ya bantuan ini juga harus pas gitu loh. Iya. Tembakannya itu harus pas ke bener-bener yang bisa, yang layak untuk nerima gitu. Betul. Nah ini salah satunya lewat situ Mas ya. Iya. Kalau boleh pilih satu aja Mas, yang harus dibenahi itu apa? Tapi nanti dulu Mas Yahya. Iya. Kamu jangan kemana-mana ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut ya Mawar. Tadi Mas Yahya terakhir Vandar suruh pilih nih. Kalau harus satu Mas, yang harus dibenahin dulu. Karena kan masalahnya banyak nih. Iya. Kalau diselesaikan semua langsung, ini persepsi saya nih ya. Iya. Abot Mas. Iya. Satu aja nih Mas, dari regulasi, sistem, ekosistem, yang mana dulu nih Mas? Ini sulit. Tadi kan nyampaikan bahwa ini sama kayak kita milih duluan mana telur apa ayam kan gitu kan. Iya juga Karena sih ya. semuanya sama-sama semua unsur yang sangat penting dalam peningkatan pendidikan kita. Oke. Ya kan kita butuh peningkatan misalkan kompetensi guru kita. Kita butuh juga peningkatan kualitas pelayanan kita, infrastruktur pendidikan kita. Ini juga yang kami suarakan bagaimana infrastruktur pendidikan kita harus ditambah dan ditingkatkan kualitasnya. Lalu juga bagaimana ekosistem dunia pendidikan kita ini juga harus baik ya kan. Baik antar negeri maupun swasta. Kami berharap juga, kami selalu juga menyampaikan harapan kami kepada pemerintah provinsi bahwa sekolah swasta ini harus diberikan keadilan juga. Oh iya sih, betul. Mereka punya peran yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau nggak ada sekolah swasta, anak-anak kita mau sekolah di mana? Iya sih, karena sekolah Gitu. negeri juga terbatas loh Mas. Iya, ini juga benar. jadi PR kita kami sampaikan karena lulusan SMP kita hanya 30% lebih, hanya sekitar 30-an% yang bisa ditampung oleh sekolah negeri kita di tingkat SMA. Maka sisanya 60% ini adalah ranahnya swasta. Nah, ini kan juga harus diberikan bantuan, harus Betul, diberikan betul, partisipasi dari negara. Negara harus hadir memberikan peningkatan kualitas pada mereka. Betul. Gitu. Nggak bisa kita hanya fokus pada sekolah negeri kan. Gitu. Tapi di sisi lain sekarang kepercayaan ke sekolah negeri anjlok loh Mas. Iya. Itu satu dan lain hal karena salah satunya ya karena gratis itu tadi mulai banyak orang tua yang berpikiran kalau di sekolah negeri itu sekarang guru-gurunya sepokok ngajar. Iya. Polemiknya ada di situ. Nah, ini kan juga problem loh, Mas. Ya. Gimana caranya bisa kita kembalikan untuk kepercayaan publik ini? Saya rasa juga guru mungkin ya, Aha. menurut saya tenaga pendidik kita berpikir seperti itu karena kondisi realita hari ini. Oh, oke. Baik secara kurikulum maupun juga kondisi sosial anak-anak kita yang sekarang ini sudah bergeser lah. Ya kan kayak zaman Ya. dulu lah gitu Betul, intinya. betul. Mau kencang-kencang amat kok nanti jadi masalah kan gitu. Mau disiplin amat nanti dikiranya militeristik kan begitu. Salah kabeh kan akhirnya. Salah kabeh kan Iya, gitu. iya, Padahal iya. ini saya rasa kedisiplinan militeristik bukan militeristik ya, kedisiplinan itu bukan militeristik tapi Betul.
adalah salah satu cara kita untuk karakter building kepada anak-anak kita. Mau nggak mau memang kadang pilpa itu harus diminum kok Mas. Betul, Itu betul, loh yang betul. kadang orang Karena lupa tuh. gini, pendidikan ini tidak hanya memberikan peningkatan intelektual kepada kita, Oke. tapi kita harus yakini bahwa pendidikan itu adalah salah satu cara kita membentuk karakter anak-anak kita, cara kita memberikan pengertian tentang akhlak kepada anak-anak kita, agar tidak hanya menjadi anak yang cerdas, tapi dia harus punya karakter yang berkepribadian kebudayaan. Itu yang harus Mas. Tapi kalau dengan kondisi anggaran sekarang ya berat Mas. Iya. Iya kan? Nggak bisa dipungkiri Iya, loh Mas. ada tantangan lah, ada Iya, tantangan, ada challenging banget Mas. tantangan. Karena Iya, gitu. banyak, cuman kurang. Iya. Jumlah anak-anak sekolah di Jawa Timur ini masih lebih banyak daripada Iya. kekuatan anggarannya gitu kan. Betul, betul. Tapi fakta bahwa ini perlu ada jembatan antara pihak sekolah dan orang tua itu kan real Mas ya. Teman-teman di Indrapura nggak pingin jadi mediator kan Mas? Karena kok kayaknya kalau dibiarkan lepas liar ya, tidak ada mediatornya, saya khawatir ini nggak akan selesai masalahnya Mas. Kami beberapa kali ya, baik saya pribadi maupun secara kelembagaan Komisi E, senior-senior kami di Komisi E menerima audiensi perwakilan wali murid, perwakilan dari komite sekolah, ataupun kepala-kepala sekolah yang ada di Jawa Timur. Ini kami beberapa kali mengadakan kegiatan tersebut, silaturahmi dan diskusi di situ untuk menemukan formula terbaik untuk pelayanan pendidikan kita. Itu sudah jalan dan sudah kita lakukan hingga hari ini. Dan kami harap itu terus kita tingkatkan komunikasi antara kami dengan semua stakeholder tentang pendidikan agar kita terus meningkatkan apa yang menjadi pondasi utama kita untuk membangun generasi yang luar biasa di masa mendatang adalah sektor pendidikan. Iya sih, karena kalau nggak ada jembatannya Mas ya, ketika sekolah tadi sudah mulai ada biaya sukarela, yang sini nih kadang kan nggak nerima kan Mas, ayo ngumumin aja rame kan. Rame. Ini kan butuh jembatan Mas. Iya. Nah ini kan harusnya DPRD perannya bisa optimal di sini kan. Iya. Karena siapa tahu ketika sekolah boleh mengutip dalam tanda petik ya kan, mengutip secara sukarela gaji honorer itu bukan mengutip ya, tetapi apa bahasa yang pas nih Mas? Bukan mengutip, tetapi itu adalah bentuk gotong royong dari wali murid. Jadi terminologi yang pas itu ya? Karena kan saya lagi semangat bangsa kita itu, kalau kita berbicara semangat bangsa kita ya, kan kita ini berlandaskan 4 konsensus ya. Iya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Betul. Sebenarnya kalau semuanya dijadikan satu, intinya adalah gotong royong. Itu yang kadang orang lupa gitu kan. Iya. Simpelnya kerja bakti aja udah jarang ikut. Itu dia kan udah mulai hilang kan ini kan? Iya, termasuk saya Mas. Iya, saya juga termasuk Iya dia kan? juga. Besok ada kerja bakti. Urunan oleh nggak? Iya. Iya kan? Iya, Ngambil urunan tak gampangnya. suruh aja. Iya, ngambil gampangnya gitu kan. Jadi memang gotong royong semangatnya. Iya, semangatnya gotong royong. Bukan bagian dari, kalau mengutip itu kan bahasanya agak ini ya. Ada agak biaya sensitif gitu ya. lah, Iya. biaya. Tapi ini adalah bentuk gotong royong, bentuk partisipasi kita semua yang memiliki kelebihan secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Ketika gotong royongnya terjadi Mas, siapa tahu gaji honorer juga ikut membaik loh Mas. Mungkin nggak sebenarnya? Dampaknya ke sana. Itu jadi perhatian kita juga. Bagaimana gaji honorer. Nah, itu kan juga melalui dana BPOPP tadi untuk membiayai guru-guru honorer kita. Terus juga dari BPOPP itu juga membantu guru-guru sekolah swasta juga, kita jangan lupa. Betul. Guru sekolah swasta itu mengandalkan SPP loh. Ya, yang jumlahnya juga nggak bisa mahal-mahal. Ya bisa mahal-mahal, karena kalau orang masuk swasta mahal ya akhirnya nggak masuk sekolah situ. Betul. Gitu, karena sekolah juga butuh siswa, kan gitu kan, untuk menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan mereka. Berarti gotong royongnya ini benar-benar diperlukan ya. Dampaknya itu sampai ke gaji honorer gitu kan. Betul Mas. Dan juga guru swasta kita jangan lupa, tidak hanya guru honorer ataupun guru kita. Guru swasta ini juga harus kita perhatikan Mas. PR-nya banyak banget Mas. Iya. PR-nya banyak banget ya, karena memang gaji guru as a whole itu juga masih miris ya. Iya kan gitu. Berarti ini tugas kita juga nih Empower. Kalau misalkan kan kamu adalah kelompok yang ketika ada diminta untuk gotong royong, itu kan protes. Iya. Tapi di sisi lain ketika gaji guru kecil juga kamu kan protes. Nah ini sebenarnya ada loh solusinya. Kamu ikut terlibat kalau mampu gitu kan Mas ya? Iya. Secara jangka panjang tadi Mas, DPRD Jatim punya landscape apa, punya mapping apa untuk pendidikan Mas? Kami selalu menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dalam setiap kesempatan bahwa pendidikan ini adalah sektor penting ya dalam membangun sumber daya manusia kita. Selain kesehatan,
kan. Dan kami selalu menyampaikan pendidikan ini tidak hanya berfokus pada intelektual, karena bahasa dari konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan minterkan kehidupan bangsa kita, tapi mencerdaskan. Maka ini harus intelektual tinggi, tetapi berkarakter dan berakhlak sesuai dengan ajaran yang ada di Pancasila maupun agama yang ada diajarkan di Indonesia. Itu dia. Ini yang selalu kami harapkan, dan kami juga berharap ini buat teman-teman Empower juga, khususnya teman-teman yang memiliki dunia industri, memiliki usaha di dunia industri. Ayo kita gotong royong, kita bantu dunia pendidikan kita bantu anak-anak kita yang memang memiliki kesulitan ekonomi, agar kita harap ke depan semua anak-anak kita bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Tidak ada lagi anak-anak yang terjadi ketimpangan sosial dan ketimpangan pendidikan lagi. Betul. Karena dari dunia pendidikan aja dia sudah terjadi suatu disparitas, apalagi nanti kalau dia sudah bekerja. Nah, ini yang menjadi harapan dan cita-cita kami ke depannya nanti. Itu dia. Oh, ini sepintas kayak gampang tapi angel loh, Mas. Iya. Mas Cahyo cerita tuh saya bayangin, ya apa ya caranya ya. Langkah pertama apa nih Mas yang dilakuin teman-teman di Drapor? Itu berat loh Mas masalahnya Mas. Iya. Saya tadi dengar Mas Cahyo cerita, saya sambil mikir kan, apik sih ini kalau misalkan semuanya bisa disparitasnya hilang gitu kan. Karena karakter itu kan dibentuk di sekolah. Iya, Kalau iya. di sekolah sudah gap itu kelihatan, wah berat Mas. Iya. Ya kan? Gimana wujudinnya tapi Mas? Langkah awalnya gimana nih Mas? Langkah batu pertamanya deh, kalau bangun gedung kan ada batu pertamanya. Ini batu pertamanya di mana Mas kalau kayak gini? Tentu langkah pertama yang harus kita sukseskan bukan dari sektor pendidikannya dulu. Loh. Tapi kita harus bagaimana meningkatkan kemampuan fiskal kita dulu. Wah, PR lagi. Iya kan? Astaga. PR lagi kan Mas? Iya. Nah, sekarang kita berbicara programnya muluk-muluk nih. Programnya udah indah lah. Iya. Udah cantik lah, ini programnya udah lengkap lah. Saya tahu Jatim, program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan program dari visi misi Bapak Presiden ini untuk peningkatan kualitas pendidikan ini udah luar biasa sekali. Betul. Sudah sangat luar biasa sekali. Apalagi ditambah ada program Presiden, dia kan sekolah rakyat, sekolah unggulan dan lain-lainnya, ini juga meningkatkan kualitas pendidikan kita. Apalagi kita tahu indeks pembangunan manusia di Jawa Timur sudah cukup baik. Oke sih. Oke. Indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan sekolah di Jawa Timur juga sudah cukup baik. Ini tentu apalagi ditambah dengan bantuan pemerintah pusat, ini pasti akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Berarti PR-nya tambah berat nih. Kita tingkatkan dulu kemampuan fiskal, makanya kita dukung program-program dari pemerintah pusat tentang misalkan hilirisasi. Ya. Karena beliau ingin mengoptimalkan setiap potensi yang ada di tanah air kita untuk meningkatkan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah, ataupun memberikan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat kita. Ya. Jadi ini semuanya nyambung Mas. Nggak bisa kita Mas. berbicara pendidikan itu hanya pendidikannya saja, hanya tentang kurikulumnya saja, hanya tentang kompetensi gurunya, tentang kesejahteraan gurunya, tetapi ada hal yang lebih besar daripada itu. Bagaimana kita harus memperkaya negara kita dulu, memperkaya daerah kita dulu, dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan anggaran yang tidak perlu. Kayak gitu. Ternyata dampaknya luas loh sampai ke Iya. fiskal. Tak kira Iya. tadi, enggak Mas, kurikulumnya diberesin dulu. Enggak dong. Iya. Memperkaya dulu negaranya, karena seberapa banyak uang yang kita punya sekarang itu Iya. mau nggak mau kita harus akui belum cukup Mas ya. Iya. Memang alokasinya udah gede Iya, banget. gede. Secara nominal juga gede banget, tapi Iya. butuhnya lebih gede Mas ya. Betul, secara regulasi 20% itu besar. Besar. Tetapi kalau secara angka, kalau dibandingkan negara-negara maju, tentu kita butuh Betul. effort yang lebih besar lagi. Belum lagi perbandingannya kalau jumlah masyarakat Mas. Ah. Wah, kayak mana kan tambah. Jadi ternyata itu loh PR Iya. utamanya itu, Iya. memperkuat fiskal dulu, yang sebenarnya kalau kita tarik ke atas ke pemerintah pusat sama Pak Prabowo sudah di set up. Iya. Tinggal gimana kita bareng-bareng berarti Mas ya. Betul. Tugas kita semua nih. Terakhir Mas Cahyo. Untuk Empower yang masih sering sambat, yang masih sering risau sekolah gratis. Pesan Mas Cahyo apa? Monggo silakan Mas. Terima kasih untuk teman-teman Empower. Tetap optimis bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat memiliki komitmen yang sangat luar biasa untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif bagi kita semua, dan kita harus mendukung program-program ini dan terus memberikan pendampingan untuk anak-anak kita juga, karena sekali lagi memang sekolah itu membangun karakter anak-anak kita, tetapi sebenarnya seyogyanya yang membentuk karakter sebenarnya, yang membentuk pola pikir anak-anak kita itu adalah lingkungan tempat tinggalnya. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua melepaskan aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Itu boleh. harus ada partisipasi aktif dari orang tua kita agar kita bisa mewujudkan generasi emas
untuk Indonesia di 2045 yaitu generasi yang betul-betul cerdas, tetapi tetap berkarakter dan berakhlak sesuai dengan apa yang menjadi landasan pemikiran kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Keren banget Mas Ayo. Itu Terima tadi kasih. loh kuncinya itu supaya Indonesia emas Mas Iya, ya. iya. Kalau ditambahin C kan jadi cemas. Jangan. Iya. Butuh effort bareng-bareng. Anak berangkat sekolah itu bukan berarti kita orang tuanya pasrah. Iya. Nggak boleh. Iya. Kalau yang sekarang kan banyak gitu sudah start sekolah. Nah, kok ya udahlah gitu. Nggak boleh Hmm. karena di undang-undang mencerdaskan Mas ya. Iya, iya. Cerdas itu as a whole. Bisa, Kalau iya. pinter cuman secara akademis gitu Iya, kan. iya. Tapi ini kan mencerdaskan. Nah, itu Iya. yang kamu nggak boleh lupa. Terima kasih banyak Mas Yahyo. Terima kasih, Mas. Luar biasa banget. Empower wajib buat kamu klik tombol like-nya dan kamu share seluas-luasnya. Kenapa? Ya biar makin banyak yang tahu. Karena kan habis gini udah tahun ajaran baru lagi. Biar ayem semuanya itu. Biar semuanya jadi bisa paham kenapa sih harus gotong royong gitu. Itu bukan sekadar pungutan, bukan sekadar kutipan. Enggak. Tapi lebih dari itu. Balik lagi ke falsafah bangsa ya Mas. Iya, Ternyata iya. dalam loh. Iya. Gotong royong ini balik lagi aja ke falsafah bangsa. Jangan lupa juga yang belum subscribe lah. Biar kamu tahu di podcast Suara Rakyat bakal ada apa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Terima Ayo. kasih, Mas, undangannya. Luar biasa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Mas. Iya, terima kasih. Padahal pamit, Mas saya juga pamit ya. Have a good day. Bye-bye.